Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Karena kota Tarim adalah kotanya para wali. Kota yang sangat hebat. Sampai dikatakan di kota Tarim itu yang jadi wali bukan hanya walinya, bukan hanya dari orang laki. Orang perempuan pun jadi wali. Bisa dijadikan untuk tawasul. Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Ini jejak digital ini bukan berlaku 5 tahun, 10 tahun, sampai kiamat berlaku ini, nggak ada kadaluarsanya. Kiai Haji Lutfi Basori, tokoh NU garis lurus. Kacau memang, di tubuh NU ada orang, sekelompok orang yang membuat NU garis lurus. Padahal sejatinya yang mengklaim dirinya sebagai NU garis lurus, ketahuilah bahwa mereka adalah NU garis bengkok, saudara. Karena NU yang sesungguhnya, NU yang sejati, NU itu bukan hanya sekedar urusan ideologi, tetapi NU adalah sebuah organisasi yang ADART-nya jelas, kepemimpinannya jelas. Maka bila ada orang, bukan kader, bukan anggota, ngaku-ngaku sebagai NU, apalagi kemudian berniat untuk membelah warga Nahdliyin dengan membuat NU garis lurus, dia sesungguhnya ingin merusak NU, saudara. Jadi kalau ada orang yang ngaku NU lalu kemudian tujuannya ingin merusak NU, membelah NU, mengacak-acak, mengobok-obok NU, sesungguhnya dia bukan NU. Itu ya, bukan. Bersamaan dengan Buya Yahya dulu kan, ramai tuh Lutfi Basori, Buya Yahya dan lain sebagainya. NU garis lurus. Kacau. Coba dengarkan, ini polemik tentang nasab ini, dia bersuara karena dalilnya ada orang yang bertanya kepadanya tentang persoalan polemik nasab ini. Cuma secetek ini tokoh NU garis lurus, mending NU garis lucu aja sekalian. Membuat analogi yang tidak menjawab sama sekali satupun, setai kuku pun persoalan polemik yang sedang terjadi ini. Kacau, saudara. Coba dengarkan sama-sama nih. Ada seorang alumni pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang yang umurnya seusia dengan saya dan sudah menjadi seorang tokoh kiai, mempunyai majelis taklim yang cukupan besar dan juga mendirikan pesantren. Beliau ini juga putra dari seorang kiai sepuh yang sudah almarhum. Bertanya kepada saya, kira-kira sikap apa yang patut untuk diambil di tengah-tengah maraknya polemik nasab Ba'alawi. Ada kalangan yang pro atau meyakini kebenaran silsilah sada Ba'alawi hingga kepada Nabi Muhammad SAW, dan ada juga yang menolaknya atau mengingkarinya. Maka saya bertanya balik kepada alumni tersebut yang terkenal dengan panggilan Gus. Gus, antum belajar kepada ayah saya. Apakah antum tahu kalau ayah saya ini mempunyai hubungan baik dengan para sada Ba'alawi atau para habaib? Maka Gus ini mengatakan, ya saya tahu. Dan juga ada beberapa yang sering berkumpul berjumpa dengan Kiai Haji Basori Alwi almarhum. Maka saya katakan, apakah tindakan ayah saya ini salah? Gus ini menjawab tidak salah. Saya katakan juga, Gus, tahukah
bahwa ayah saya almarhum Kiai Haji Basari Alawi itu mempunyai guru dari kalangan Sadapa Alawi, antara lain kalau di Malang ini Al Habib Alawi Al Idrus atau yang masyhur dipanggil Ustadz Alawi, dan juga beberapa tempat. Bahkan ayah saya juga mempunyai murid dari kalangan Sadapa Alawi. Maka Gus ini menjawab, ya saya tahu dan kami juga para alumni tahu. Maka saya tanya lagi, apakah salah langkah dari Ayahanda Kiai Basari Alawi ini mempunyai guru dari kalangan habaib, bahkan juga menerima murid dari kalangan habaib? Maka Gus menjawab, tentu tidak salah. Bentar. Mau kemana coba analoginya? Membantah karya ilmiah dengan cerita macam begitu. Apa substansi yang ingin dia sampaikan? Tak sedikit pun menjawab persoalan polemik nasab, saudara. Tak satu pun. Dan kelanjutannya ya hampir sama. Punya tetangga dan lain sebagainya habaib, dan kita hidup harmonis. Apa pernah apa sih sekelas kiai loh tak mampu membuka otaknya untuk melihat realitas, saudara. Tak mampu. Maka kita mesti kritik, kita mesti berani, karena ini ranahnya keilmuan jelas. Begini loh, apakah kita salah kalau punya guru mengambil ilmu dari Habib? Enggak salah. Silahkan, kalau memang ada ilmunya diambil, enggak jadi soal. Kalau kemudian kita punya murid, apakah salah? Enggak salah pula. Kalau kita cukup ilmu lalu menyebarkan ajaran, menyebarkan ilmu kepada Habib, tak jadi soal. Bukan itu titik persoalannya. Kemudian bertetangga, berteman, apakah salah? Lah, gak salah berteman, mah gak salah. Dari mana salahnya? Dan siapa yang menyalahkan pula? Tak ada, Pak. Apa korelasinya persoalan polemik nasab dengan cerita model begini? Jadi dia itu ingin melawan karya ilmiah dengan cerita, kedekatan, pertemanan, ya, dan lain sebagainya. Itu bukan sikap ilmuwan, bukan sikap ulama. Tak mampu dia meneliti sebuah persoalan lalu dia menyimpulkan. Bahkan di akhirnya, udahlah jangan terlalu panjang ya, karena kelanjutannya juga sama, cerita-cerita model begitu. Lalu di ujungnya dia mengatakan, saya punya murid sudah sarjana, ada S1, S2, S3. Lalu saya bertanya kepada murid saya yang S3 itu, apakah karya Imad ini layak dijadikan sebagai tesis? Harus diuji dulu enggak kalau tesis itu di ruang akademik? Pertanyaannya, karya Kiai Imad udah diuji belum di ruang akademik? Siapa pengujinya? Legal enggak secara formal? Kata muridnya, ya memang kalau kemudian tesis mesti diuji di ruang akademik, di meja akademik. Muridnya juga kalau kemudian memang itu adalah S3 geblak lagi, ada ilmu filsafat, itu sebetulnya udah tuntas dijawab oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi oke lah, saya jawab kembali. Dalam ilmu filsafat, biasa bila ada orang yang mengeluarkan pemikirannya tetapi disandarkan pada data, bukan fitnah. Ya, sekali lagi, disandarkan pada data, bukan fitnah. Dibuatlah sebuah buku karyanya, itu disebut tesis, saudara. Jadi di dalam ilmu filsafat itu ada tesis, antitesis, sintesis. Begitu. Jadi ada tesis dalam bahasa akademik, ada tesis dalam bahasa ilmu filsafat. Yang dimaksud orang, yang dimaksud Kiai Imad, bahwa karyanya adalah tesis, bukan tesis yang dimaksud, yang diuji di meja akademik, tetapi tesis hasil karyanya yang disandarkan pada fakta, pada data. Itu juga sama tesis.
artinya disandarkan pada ilmu-ilmu, artinya bisa dia pertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Kalau berkenaan dengan akhirat, dia bisa pertanggungjawabkan fid dunya wal akhirat. Gitu loh maksudnya. Jadi pertanggungjawabannya sama-sama kuat. Dibenarkan di meja intelektual itu. Apalagi Kiai Imad itu mengatakan udah 100 lebih profesor yang menguji tesisnya, karya ilmiahnya. Kenapa disebut karya ilmiah? Karena sandarannya ilmu gitu loh. Dan mereka satupun sampai sekarang belum ada yang menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bani. Belum ada. Coba Anda cek. Coba Anda cek. Nggak ada. Kitab sejaman mereka bantah. Padahal bagi saya, rasionalisasi pikiran saya, kitab sejaman di dalam urusan membicarakan orang yang hidup di abad keempat wajib. Atau bahasa kerennya manuskrip wajib itu. Tak boleh, tak ada. Mesti ada tuh. Kalau tak ada, jangan diada-adakan. Dan jangan dikatakan ada. Dan tidak bisa itu dijadikan dalil kuat kalau diuji di ruang akademik. Tak bisa, saudara. Tak bisa itu. Begitu. Jadi mereka itu malah melemparkan, ulama-ulama juga dulu juga tidak mempermasalahkan dan lain sebagainya. Tidak mempermasalahkan itu bukan berarti menyepakati. Ya jangan-jangan memang tidak ada alasan untuk mempersoalkan. Lagian sesungguhnya sebetulnya menurut saya lagi ya. Jadi kita juga dari dulu nggak pernah menggugat persoalan nasab-nasab kayak gini nih. Dan siapa juga yang peduli urusan nasabnya. Ya, kita itu masyarakat Indonesia hanya dicekoki aja, seolah kemudian diyakinkan tanpa argumentasi rasional bahwa mereka sebagai cucu Nabi, termasuk saya. Tetapi saya dari dulu juga berani mengkritik mereka, tapi belum pernah menelisik pernasabannya. Karena apa? Karena perangkat saya untuk kemudian menggali nasab mereka tak punya. Begitu. Ternyata ada muncul sosok Kiai Imad. Sikapnya dari dulu kita persoalkan, kita permasalahkan, masa kayak gini sih cucu Nabi, zuriyah Nabi. Kita tapi tidak punya perangkat untuk melacak apakah bagaimana kebenaran mereka sebagai zuriyah Nabi. Ternyata sekarang ada yang mampu melacaknya dan ternyata rasional. Dari dulu kita kemudian ada kejanggalan terhadap sikapnya, sekarang kemudian ada orang yang membongkar nasabnya dengan argumentasi rasional. Ngeklop dong. Kan gitu ya, ngeklop banget ini. Pantesan dari dulu sikapnya ada yang kayak gitu, ada yang brutal, memprovokasi kerjaannya, mengadu domba kerjaannya, memfitnah kerjaannya, ngomong kasar kerjaannya di atas mimbar. Yang kayak gini cucu Nabi. Tak ada cerminan cahaya Nabi dari orang-orang model begitu. Tapi tidak punya perangkat kita untuk menelisik nasabnya. Sekarang ada orang yang punya perangkat itu dan dia siap tanggung jawab di dunia wal akhirah. Apalagi didukung oleh filologi. Pantesan orang-orang dulu mungkin sandarannya cuma husnuzon karena nggak ada yang bermasalah dari mereka. Ada yang bermasalah. Cuma mungkin tidak kepikiran untuk meneliti dengan sejeli-jelinya nasabnya yang ngeklaimnya sebagai cucu Nabi, zuriyah Nabi. Tidak ada yang benar-benar. Tapi kan kalau sekarang itu udah efek mereka ngaku sebagai zuriyah Nabi, ya itu sudah sangat membahayakan levelnya. Efeknya sudah sangat membahayakan. Jadi bukan hanya pertanggungjawaban dia, pihak internal Habib Ba'lawi dengan Allah, tetapi pihak ulama-ulama yang ada di dunia bahkan yang harus bertanggung jawab untuk mendeteksi benar apa tidak mereka sebagai cucu Nabi. Karena kerusakan yang kemudian ditimbulkan karena mereka ngaku zuriyah Nabi sudah sangat terlampau parah, saudara. Sudah sangat terlampau parah. Dan itu membuat buruk citra baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu loh. Jadi
analogi-analogi kayak gitu tak satu pun membuat iman orang yang punya intelektual, iman orang yang punya pikiran sehat itu tergoyangkan oleh cerita Lutfi Basori ini. Tak ada. Ya, poinnya itu. Silahkan kalian keluarkan semua, pengen tahu juga saya ulama-ulama yang ada di barisan mereka lalu mengeluarkan dalil tentang polemik nasab ini. Saya akan teliti, saya akan kemudian pada akhirnya menyimpulkan, oh, Lutfi Basori ini tidak berkelas untuk kemudian menghadapi tesis karya ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tak satu pun menggoyangkan karya ilmiahnya, tak setai kuku pun menggoyangkan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang satu kali lagi, itu rasional, bukan kebencian. Jangan Anda tuduh sebagai ini kebencian, sebagai ini menjauhkan umat dari Nabi Muhammad. Enggak. Selama sandarannya ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan di dunia wal akhirat, sah untuk kemudian kita sebarkan kepada masyarakat. Bahkan wajib, bukan sah lagi, wajib kita sebarkan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.